A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Miftah dalam pelajaran PKN di pertemuan keempat. Kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan kedudukan Pancasila. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sila Pancasila, yakni sila pertama sampai sila kelima. Nanti akan Bu Miftah jelaskan kaitannya dengan maknanya setiap sila tersebut. Nah, yang pertama kaitannya dengan ciri-ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Nah, kalau dari maknanya, sila pertama yakni mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sila pertama ini kita yakini kaitannya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya kita sebagai manusia harus beriman dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kita sebagai makhluknya. Dan di sini ketaatan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan perintahnya. Perintahnya berarti yang harus kita jalankan. Misalnya kita harus beramal, kita harus sholat, berpuasa. Itu adalah contoh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjauhi segala larangannya. Larangannya berarti yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya kita mencuri, berbohong. Itu termasuk larangan kaitannya dengan sila pertama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Poin yang pertama sudah saya jelaskan sebelumnya, kaitannya dengan keyakinan kalian, kaitannya dengan kepercayaan adanya Tuhan sesuai dengan agama kalian. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Jadi saling menghormati, saling bekerja sama, tetapi tidak boleh bekerja sama ketika kita beribadah sesuai dengan agama kita, karena yang kita yakini berbeda pula. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Misalnya seperti kemarin kita merayakan sholat Idul Adha, kita dibebaskan untuk sholat berjamaah meskipun memakai protokol kesehatan. Jadi tidak boleh ada larangan, misalnya pemeluk Islam tidak boleh menjalankan ibadah. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Suatu misal ada orang yang agamanya Islam, ada temannya agamanya non-Islam misalnya, dan dipengaruhi untuk mengganti kepercayaannya sesuai dengan kepercayaan yang dia anut, itu juga tidak boleh kalau tidak sesuai dengan hatinya sendiri. Jadi seperti itu nak. Kalau misalnya kalian memaksakan berarti kalian sudah melanggar sila pertama. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Nah, makna di sini kaitannya dengan keseluruhan budi. Budi itu kaitannya dengan tindakan kita, perilaku kita, yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan dijamin oleh negara. Hak dan kewajiban ini memiliki makna yang berbeda. Kalau hak berarti yang akan kita dapatkan, tetapi kalau kewajiban itu adalah yang harus kita laksanakan. Misalnya hak kalian di sekolah ketika ada COVID seperti ini mendapatkan pembelajaran daring misalnya, tetapi kewajiban kalian ketika sudah guru menjelaskan kalian disuruh mengumpulkan tugas ya harus dikumpulkan, itu namanya kewajiban. Nah, semua yang Bu Miftah sampaikan ini kaitannya dengan kedudukan manusia ini sudah dijamin oleh negara. Selanjutnya, ini kaitannya dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua. Yang pertama, mengakui persamaan harkat, derajat, martabat manusia, bahwasanya semuanya itu sama di hadapan Allah meskipun berbeda
agama tadi, meskipun berbeda sukunya gitu ya. Yang kedua, tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Tidak boleh semaunya sendiri. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalnya bakti sosial, itu juga termasuk dalam kemanusiaan. Misalnya dengan mengirim sembako untuk daerah yang mendapatkan bencana alam, itu juga kegiatan kemanusiaan. Jadi tidak tergantung kepada orang yang dewasa harus melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak. Meskipun kalian masih kecil juga bisa melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini jelas di sila kedua, kaitannya dengan tidak boleh membela yang salah gitu ya. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hampir sama dengan poin yang keempat. Dan yang selanjutnya, hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perorangan, golongan, suku, bangsa, mendahulukan persatuan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Nah, namanya juga persatuan berasal dari kata satu yang artinya utuh, tidak boleh terpecah belah. Jadi kita harus satu meskipun berbeda-beda. Nah, nilai yang terkandung dalam sila ketiga, yang pertama, menempatkan persatuan kesatuan kepentingan semuanya itu di atas kepentingan pribadi, jadi harus didahulukan karena itu kaitannya dengan kepentingan bersama. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, merelakan dirinya misalnya dengan membela negara, dengan maju kalau misalnya dalam sebuah negara itu ada perang, nah itu namanya rela berkorban. Yang ketiga, cinta terhadap tanah air, kaitannya dengan paham nasionalisme. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Bisa dilakukan dengan memakai batik, misalnya memakai produk dalam negeri, itu termasuk dalam sila ketiga. Yang selanjutnya, dalam masyarakat yang berbineka tunggal ika, harus dapat mengembangkan pergaulan dengan mengutamakan persatuan kesatuan. Jadi hampir sama dengan poin yang pertama, kaitannya dengan mementingkan kepentingan bersama, lalu kita bisa melakukan kepentingan di pribadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol banteng. Nah, banteng ini pemberani, kepala banteng ini pemberani, yang artinya sendi utama demokrasi. Demokrasi itu berasal dari dua kata, demos dan kratos. Demos ini rakyat, kratos itu memerintah. Jadi kalau demokrasi itu berarti pemerintahan dari rakyat. Di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah. Musyawarah ini berarti hasil keputusan bersama dan asas kekeluargaan. Jadi dimusyawarahkan secara kekeluargaan, tidak menonjolkan egonya masing-masing. Nilai yang terkandung dalam sila keempat, yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak pendapat orang lain. Misalnya kalian rapat OSIS mau mengadakan suatu event dan kalian sebagai ketua OSIS memaksakan harus memakai usulan kalian, itu tidak boleh. Berarti kalian termasuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Jadi kalau ada masalah kaitannya dengan kepentingan kelas misalnya, harus diutamakan musyawarah. Yang selanjutnya, dalam pengambilan keputusan harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Nah, dan yang terakhir, warga negara harus beretikat baik. Misalnya dalam musyawarah tadi, Bunda akan memberikan contoh kaitannya dengan OSIS tadi. Kalau misalnya pendapat kalian tidak diterima, kalian harus berlapang dada, dan harus bertanggung jawab kaitannya dengan keputusan yang diterima. Tidak boleh karena bukan keputusan bukan usul kalian lalu keputusannya tidak dilaksanakan misalnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas, berarti kaitannya dengan kesejahteraan.
Nah, salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi semuanya rata, tidak dipilih. Ini yang dimaknai dalam sila kelima. Nah, makna yang pertama kaitannya dengan kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua jelas kaitannya dengan sikap adil, tidak pilih-pilih. Semuanya sama kalau di mata hukum, sama di mata Allah. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain juga termasuk dalam sila kelima. Yang keempat, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Jadi misal ada salah satu teman kalian melakukan kesalahan, kalian tahu, lalu kalian memintai uang supaya masalah tersebut tidak tersebar, itu termasuk pemerasan. Yang selanjutnya, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Yang selanjutnya, mengembangkan hidup sederhana, tidak bersifat hedonisme. Hedonisme ini adalah bersikap bermewah-mewahan, jadi semuanya branded. Nah, tidak bersikap boros dan suka bekerja keras. Ini termasuk makna sila kelima. Yang selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain, tidak menjelekkan karya orang lain. Nah, ini kaitannya dengan makna sila kelima. Kita sudah menjelaskan makna setiap sila 1 sampai ke 5. Nah, selanjutnya kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di Google Classroom. Sekian dari Bung Miftah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.